ada indikasi di balik sesuatu yang saudari tidak sadar. Saudari, kami harapkan bekerja sama. Ini demi keselamatan nusa bangsa. Saudari mengerti? Asap rokok lelaki itu kadang-kadang membentuk awan, kadang-kadang membentuk binatang, kadang-kadang membentuk simbol, kadang-kadang tidak berbentuk apa-apa. Maksud Bapak apa? Operasi rahim itu? Iya, saudari Nagari. Operasi rahim yang saudari lakukan pada tanggal 22 Desember jam 11.30 di rumah sakit swasta. Kami telah membentukkan bahwa ada gerakan teror anti kelahiran. Semula saya menerka. Saya dibawa ke rumah itu, ke kamar itu. Karena pikiran-pikiran saya, karena gagasan-gagasan saya, karena kritik-kritik saya. Tapi ternyata karena rahim itu bisakah kalian mengerti bagaimana perasaannya perempuan kehilangan rahim? Setahun saya mengobati perasaan saya. Dan sekarang laki itu bertanya, saya melakukan operasi rahim itu, Pak, karena logika medis. Rahim saya ditumbuhi daging, dan jika tidak dibuang, saya mati, Pak. Benar, Pak. Saudari Nagari, saya sudah katakan, saya ada di pihak saudari. Jadi jangan takut. Katakan apa yang melatar belakang saudari melakukan. Kami akan membela saudari.
Terus terang, indikatornya sudah berbahaya. Lebih berbahaya daripada teror bom. Kami pernah menginterview salah satu peserta operasi pembuangan rahim itu. Tahu saudari apa jawaban mereka? Mereka katakan daripada melahirkan anak, lalu tidak jelas nasibnya, perlindungan hukum tidak jelas, gizi juga tidak jelas. Buat apa melahirkan anak, Pak? Tak jarum jam itu sama seperti kalian semua, seringkali berhayal suatu saat berhati menjadi manusia. Saya sering berhayal pada suatu hari saya ditangkap, lalu dilukai, disayat-sayat. Lalu semua koran memberitakan, semua televisi memperdebatkan, ada ahli, komentator, semuanya. Sampai tidak ada ujung pangkalnya. Lalu ada gerakan solidaritas. Di Facebook, Twitter, semuanya membuat Rp1.000 untuk nagari yang teraniaya. Cecak itu berbunyi lagi kan? Jendela kamar kontrakan saya waktu itu belum ditutup. Nasinya belum dihangati. Saya pandang lelaki itu. Pak, saya melakukan operasi pembuangan rahim karena logika kesehatan. Andai saya tidak melakukannya, saya mati. Jujur saya sedih dan terpaksa melakukannya. Saudara sedih dan terpaksa. Siapa yang memaksa saudari? Tidak ada, Pak. Maksud saya, manalah ada perempuan yang tidak terpaksa membuang rahimnya. Saudari Nagari, saudari jangan takut. Katakan siapa yang memaksa saudari melakukan itu. Kami di pihak saudari. Saudari, indikasi terakhir yang kami temukan ini sudah akan mengganggu reformasi dan demokrasi. Bayangkan, jika tidak ada lagi perempuan melahirkan.
Menakjubkan bukan? Cara pikiran lelaki itu. Andai saya punya gagasan itu, semua perempuan di dunia tidak melahirkan, tidak ada anak-anak dilahirkan, kita tidak akan risau lagi soal harga-harga yang mahal, soal biaya pendidikan yang mahal. Kita tidak akan takut pada korupsi, karena tidak perlu korupsi, sebab tidak akan ada yang mewarisi. Andai saya yang punya gagasan itu, tapi bagaimana mungkin operasi pembuangan rahim saya itu menjadi bisul besar, lebih berbahaya daripada bom. Dan saya diperlakukan seperti ini. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak. Lampu itu jumlah cahayanya 25 watt. Cecak itu saya kenal. Detak jarum jam itu saya kenal juga. Lelaki itu saya kenal juga. Perut saya rasanya nyeri sekali. Kosong sekali. Dan suara itu begitu gemuruh. Lelaki itu berdiri dekat jendela, memaksa saya mendekati jendela itu. Kamu lihat akibat dari sikap kamu. Lihat. Lihat